Halo semuanya, jadi di sini kita akan memasuki minggu ketiga membahas tentang penggunaan database klien. Tapi sebelum itu, karena di minggu kedua kemarin itu belum selesai materinya, maka kita akan membahas hal itu terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke penggunaan klien. Nah, jadi yang kita pelajari apa? Yang pertama itu ada SQL. Apa itu SQL? Di SQL itu sebuah bahasa untuk query, structured query language. Jadi bahasa untuk query terutama di relational database. Kemudian terdapat beberapa kategori untuk komen SQL seperti ada DML, data manipulation language, ada DTL, data definition language, ada DCL, data control language, dan TCL, transactional control language. Kita nanti akan bahas ini lebih lanjut nanti. Lanjut dulu ke environmentnya. Di MySQL itu punya environment, salah satunya itu terdiri dari ada yang namanya database yang merupakan koleksi data yang terorganize, yang ter yang ter apa ya, yang sudah terstruktur lah gitu. Nah, kemudian ada table. Jadi di satu database itu bisa punya banyak table yang terdiri dari rows dan column. Dan kolom itu apa? Kolom itu merupakan dalam sebuah tabel itu ada satu kolom yang berisi fakta atau data yang kita ingin keep track, yang kita ingin catat gitu. Kemudian ada row. Nah, tiap row itu dari kolom-kolom tadi itu ada isi tiap barisnya. Kan baris satu ada kolom name, namaku misalkan Rizal. Kemudian ada data angkatanku misalkan 19. Nah, itu dalam satu row, dan row itu bisa terdiri dari banyak row di satu table gitu. Nah, kemudian environmentnya itu ada juga istilah null. Jadi apa itu null dan apa itu not null? Jadi eh, kita tahu kalau null itu merupakan sesuatu yang tidak ada value-nya. Jadi bukan berarti null itu disamakan dengan nol, itu beda. Dan null itu juga bukan berarti dia itu string yang kosong. Null ya null gitu. Jadi bukan string kosong, bukan juga nol. Jadi memang yang tidak ada value-nya gitu. Kemudian juga ada beberapa constraint seperti prime key, foreign key, sama unique key. Ini sebenarnya sudah dibahas di teori, cuma sedikit mengulang aja. Jadi ada prime key yang simple. Ini merupakan prime key yang ya sering kali digunakan lah. Itu hanya terdiri dari satu prime key tiap tabel. Dan ada juga prime key yang sifatnya composite atau gabungan dari beberapa key. Contohnya kita semua punya yaitu NIM. NIM itu sebenarnya composite key. Misal NIMku ya M05190073. M itu maksudnya dari fakultas MIPA, terus 05 itu maksudnya prodi informatika, terus 19 itu maksudnya angkatan 19, kemudian 073 itu nomor urut 73. Nah, sebenarnya itu bisa dibilang composite kalau semisal itu tuh dipecah dalam beberapa field. Ini ya, combination of more than one field or column. Tapi karena NIM kita itu disimpannya itu dalam bentuk string, maka ya sebenarnya masih bisa disebut sebagai unique key daripada prime key yang composite. Tapi kalau semisal ditata dalam beberapa kolom, maka disebutnya composite gitu. Nah, terus ada juga foreign key. Foreign key itu merupakan ID yang isinya itu mereferensikan ke prime key dari tabel yang lain. Jadi aku punya ID user dan juga aku punya ID fakultas. Nah, userku itu punya ID fakultas. Jadi ID fakultas itu merupakan foreign key yang merujuk ke tabel fakultas, prime key-nya ID gitu. Terus ada unique key. Nah, unique key ini merupakan kolom yang apa ya, isinya tuh unik. Maksudnya hanya bisa di insert satu aja ya. Contohnya name tadi. Name itu unique key kalau di WNS gitu. Terus juga ada NIK, ada
apa ya, NISN gitu, itu merupakan contoh unique key. Terus ada integrity, reference integrity. Jadi kalau misalkan kita bikin apa ya, sesuatu yang mereferensikan sesuatu gitu, atau ya relationship gitu, maka kita bisa define, bisa menentukan contoh relationnya. Misalkan itu ada no action, itu misal aku punya, ya ini gampangnya gini, sebenarnya nanti jelas nanti sewaktu kita praktek ya, tapi misalkan gini, aku ada misalkan user, ini ada row yang isinya ID-nya itu 1, terus nama misalkan Rizal dan angkatan misalkan 19. Kemudian di tabel nilai itu ada misalkan 1, ID-nya 1, terus nilaiku misalkan 3,5 gitu. Terus semester 1 juga 3,6 misalkan di semester 2. Nah, ketika kita no action, maka ketika kita hapus data user, maka dia akan throw error. Oh ya, ini lupa ID-nya, ID usernya 1, ID usernya 1, ID user ya. Nah, ketika user ini dihapus, maka error. Ketika kita set integrity-nya itu no action. Nah, ketika kita set cascade, maka yang terjadi adalah ini itu kehapus, ini itu juga kehapus semua. Karena dia satu tadi mereferenkan user 1, maka kehapus semua. Terus juga ada set default. Nah, ini set default itu misal kita set ini punya apa ya, misalnya ini ID ku 2 gitu ya, 2 gitu, sini ada 1 dam gitu misalkan, kata 00. Nah, ketika kita hapus, kita punya default value-nya kita sebut saja 1 gitu, maka ketika kita ini hapus, kita set dulu default ID-nya 1, maka ini berubah jadi 1 seperti itu. Dan yang terakhir itu set null. Nah, ketika tadi itu dihapus, maka ya ini jadi 0. Gitulah kira-kira. Terus juga ada check constraint. Jadi selain constraint yang bentuknya reference, bentuknya relationship, juga ada constraint yang bisa dicek. Contohnya adalah umur. Umur kita cek misalkan lebih dari 18 tahun. Atau kita cek misalkan berat badan itu harus lebih dari 20 kg misalkan, atau yang lain sebagainya. Terus nah ini jadi kita bahas ya, ada database itu kumpulan data yang terorganize, tertata. Kemudian ada kolom, misalkan kolom nama, kolom email, dated add itu dalam satu tabel. Dan juga ada beberapa row, misalkan row pertama itu ada name-nya itu sound, emailnya sound at sppt.gov, created add dan updated add. Terus juga ada row-nya yang kedua itu gus at sbpd.gov dan lain sebagainya. Terus nah ini yang penting teman-teman perlu ketahui. Jadi ada data type. Nah, SQL itu punya data type. Yang pertama kita bahas itu tentang numerik atau angka. Ini ada tiny int, small int, medium int, integer, big int, decimal, float, double, dan bit. Nah, mungkin ini teman-teman mending apa ya, untuk misalkan batasannya integer itu negatif sekian sampai sekian gitu. Terus big int tuh pakainya 2 pangkat 10 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 18 kalau nggak salah. Kalau integer itu sampai 2 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini kan integer. Sebenarnya ada lagi yang unsigned integer, ada unsigned big integer. Ini nanti kita praktekkan, maksudnya kalau unsigned itu nggak bisa negatif gitu isinya. Nah, kemudian kok ini ada desimal, ada float, ada double. Nah, ini penggunaannya gimana? Kalau rekomendasi sebenarnya aku lebih suka pakai yang double karena
itu lebih presisi gitu. Jadi nyimpan angka di belakang komanya itu secara presisi, dan ketika dibandingkan value-nya, misalkan koma di belakangnya itu sama, itu dihitung ya sama, kalau beda ya beda. Tapi kalau float itu kadang itu suka menggenapkan ke atas atau menggenapkan ke bawah gitu. Terus juga data type tentang boolean. Teman-teman tahu ya, boolean itu true atau false. Nah, sayangnya MySQL itu tidak ada booleannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau set apa ya, value-nya itu true atau false, ya pakainya itu gini, tiny in 1 atau tiny in 0. Jadi isinya cuma 0 sama 1 doang, dan pakainya data type-nya itu tiny in. Terus kita ke string. Nah, string ini lumayan banyak ya. Jadi ada char, ada varchar. Kalau char ini misalkan kita tahu ya nomor telepon tuh bukan ya. Misalkan NIK itu ada 12, maka kita char 12. Kalau varchar itu bisa kosong. Misalkan kita tahu nama itu maksimal 100 kata, maka varchar dalam kurung 100. Maksudnya 100 ya, kalaupun nama kita cuma terdiri dari 20 huruf pun nggak masalah, tapi maksimal 100. Nah, kalau char tadi harus terisi semua. Ada satu lagi namanya nvarchar sebenarnya, yaitu sama sih, dia bisa menyimpan string tapi support untuk beberapa encoding. Misal kalau teman-teman sudah belajar encoding seperti UTF-8 atau yang lain, ketika pakai nvarchar itu support beberapa encoding. Tapi ya saat ini varchar kurasa cukup ya. Ini sebagai tambahan pengetahuan aja. Dan ada binary itu misalkan string tapi isinya cuma 01 gitu. Ini var binary sama. Terus blob, ini binary tapi besar ya, binary tapi besar ya, binary large object. Ini sama sih, blob ini ya sama kayak binary lah intinya. Terus juga masih ada yang string ya, ada tiny text, ada text, medium text, long text. Ini sama-sama text, dan mungkin kalau teman-teman tahu, nah ini gunanya apa? Gunanya biasanya kalau misalkan long text ini digunakan untuk menulis artikel atau berita atau lain sebagainya, itu biasanya menyimpan pakai long text. Nah, kenapa nggak pakai varchar? Varchar itu kalau nggak salah ya, kurang tahu kalau versi yang sekarang. Kalau dulu itu maksimal itu cuman panjangnya 255 karakter. Nah, kalau long text ini bisa menyimpan sampai ribuan, kalau nggak salah ribuan karakter. Jadi kenapa diciptakannya long text, karena itu. Terus ada enum. Enum itu merupakan string tapi didefinisikan. Misalkan ada gender, kita gender itu cuma ada laki-laki sama perempuan, maka ya kita set enumnya itu cuma laki-laki sama perempuan. Jadi ketika kita inputkan selain itu, maka error database-nya, nggak mau menyimpan. Dan juga contoh yang lain, misalkan di universitas gitu ya, jabatan gitu, misalkan ada jabatan mahasiswa, dosen, sama staff gitu. Nah, itu kita bisa enumkan. Jadi kalau misalkan ada jabatan yang lain, itu akan error gitu. Jadi biar apa ya, ya hanya bisa diisikan sama yang sudah kita set datanya. Kemudian ada set. Set itu semacam satu kolom tapi isinya bisa beberapa member gitu. Ya, ini tipe dataset. Harusnya kalau di konsep pemrograman itu sudah diajari ya, set. Di set itu bisa menyimpan beberapa data. Nah, zero or more set member. Ya, kalian bisa nyoba sendiri kalau set ini. Cuman kalau sekarang set ini jarang digunakan kalau nggak salah lo ya. Terus juga ada date and time. Nah, ini ada date, ada time. Kalau date ini hanya tanggalnya aja, misalkan 2022, ini tanggal 10 Oktober ya, berarti maunya 10. Ini tanggal berapa sih? 14 Oktober. Ya berarti 14 gitu. 2022 10 14. Dan kemudian time ini menyimpan jam, menit, dan second. Jadi
misalkan jam 10 ya, jam 10 menitnya 01, secondnya 59 detik misalkan. Dan ada date time, nah ini digabung ya antara date sama time, bentuknya ini formatnya CCYY MMDD, ini century, year, terus M nya itu month, D nya itu day, H itu hour, M itu minute, S itu second. Nah terus, lah kok ini ada timestamp? Lo bedanya timestamp sama date time itu apa? Nah jadi gini, dalam standar dunia gitu, itu kita nuliskan timestamp, date time dulu aja. Date time itu bisa sampai misalkan CCYY-nya itu 0000 sampai 9999. Jadi tahunnya itu bisa dari tahun 000 sampai 9999. Tapi kalau timestamp itu hanya bisa menyimpan tahun, kalau nggak salah ya, 1970 sampai 2069. Nah, sebenarnya cuma itu aja sih, jadi ada batasan tahunnya. Cuman biasanya lebih valid itu pakai timestamp. Cuman kalau misalkan teman-teman tuh yakin ya aplikasinya bisa digunakan lebih dari tahun 2069, itu ya pakai datetime juga nggak masalah. Terus year, nah year ini bisa CCY atau YY. Nah tapi perlu teman-teman pahami, jadi kalau misalkan eh, teman-teman tuh menginputkan 22 gitu, komputer deteksinya maka 2022. Jadi ketika ketika itu lebih dari 70 ya, lebih dari sama dengan ya, dari sama dengan 70, maka itu di tahun 1900-an, di tahun, ya di tahun 1900-an. Tapi kalau semisal X itu kurang dari 70, itu tahun 20-an. Contohnya ketika teman-teman input di situ 73, maka komputer itu taunya, oh ini maksudnya ini 1973. Bahkan 69, ini kan di bawah 70 ya. Nah itu komputer itu taunya, oh ini tahunnya 2069 gitu. Terus ya cukup itu. Kita langsung aja ya, langsung aja ke mungkin prakteknya mungkin ya. Jadi, nah ini ada, aku punya database. Kita bikin database baru apa ya? Mungkin ini sebagai contoh aja. Database misalkan aku bikin database fakultas, atau bukan fakultas sih, universitas gitu aja lah. Universitasnya mana ini? Kita create tabel. Misalkan di universitas tentu ada yang namanya ya mahasiswa. Nah, kita pakai auto increment. Auto increment ini apa ya? Misalkan ID-nya mau teman-teman kosongi biar dihandle sama komputer ya, auto increment-nya set aja, misalkan 1 gitu. Terus nah ini kita belajar data type tadi ya. Jadi kita coba yang pertama itu ID, dan ini, nah yang unsigned. Kenapa yang unsigned? Karena ya ID itu nggak bisa negatif gitu, maka kita set aja unsigned. Terus kita set biar nggak bisa null, sama auto incrementnya true. Kita nggak akan set default nilai, kita oke aja. Terus kita apa lagi ya, misalkan yang dibutuhkan seorang mahasiswa itu kode, itu isinya kita bikin varchar aja lah ya, dan not null. Terus lagi ya yang dipunyai mahasiswa, nama sama varchar, nama mungkin maksimal 100 lah. Terus not null juga. Terus kita akan bikin umur. Umur ini kita juga bikin not null. Ini bukan anu ya, sebenarnya integer unsigned. Terus kita bikin lagi namanya misalkan gender.
gender ini kita kasihkan enum. Nah, nanti ada yang namanya tipe data enum, kita isikan misalkan value-nya itu cuman bisa laki-laki atau perempuan gitu, misalkan ini ya. Nah, kenapa harus ngetik seperti ini? Karena ya dari debuggers-nya belum support sih untuk yang lain-lain gitu, makanya masih ngetik kayak gini. Misalkan kita bikin not null juga, terus kan ya ada year gitu ya, bukan angkatan maksudnya, datanya kita cari yang year, terus gak not null semua. Kita tambah yang 01 apa ya, misalkan last login, ini pakainya kita timestamp aja, terus kita bikin 0 gak apa-apa. Nah, terus yang harus teman-teman jangan sampai lupa itu adalah kita set ya, misalkan kode mahasiswa itu kan unik gitu, tiap mahasiswa punya kode yang berbeda-beda. Terus juga ID ini tuh maksudnya prime key. Nah, itu teman-teman, ini kan kolom ya, kita tadi udah define kolomnya, terus kita define constraint-nya, create new constraint. Jadi kita bikin prime key dan kita centang kolom ID. Kalau misalkan mau komposit ya kalian cek aja ID sama kode, misal ID aja gitu, kita oke, mahasiswa prime key. Kita bikin constraint lagi, misalkan unik, kode itu harus sifatnya unik, klik oke. Terus apa tadi ya, iya, cek constraint juga kita bisa coba aja, misalkan apa ya, cek tuh umur itu ya harus lebih dari 16 tahun gitu, misalkan kuliah. Oke. Terus foreign key mungkin belum ada, index juga belum ada. Ini mungkin yang lain-lain ini belajarnya nanti aja ya. Kita coba save. Oke, save. Baru saving dan selesai. Udah bisa kita save. Nah, terus cara ngelolanya gimana? Teman-teman klik aja di tabelnya tadi, tabel mahasiswa, klik kanan, terus view data. Nah, maka akan muncul, kita klik kanan, ada edit, terus ada add row. Nah, ini misalkan aku punya kode ya, M0519-073, aku Rizal, aku misalkan 19, genderku apa, nah ini loh, pakai enum tadi itu cuma bisa milih antara laki-laki sama perempuan, selain itu dianggap tidak valid atau biasanya error sih. Angkatan misalkan 2019, terus last loginnya kita nulkan dulu. Dan juga nah ini tadi kan kita set untuk auto increment ya, jadi ID cukup dikosongin aja, nggak masalah teman-teman. Ini tinggal di save dan nah ID auto di generate dari si MySQL nya. Kita insert lagi, edit cell, edit add row, mohon maaf. Nah ini kan berapa ya, aku ngarang aja ya, 083 misalkan Tony, misalkan umur 20, itu laki-laki juga 2019, ke save. Nah ini juga otomatis ID itu tadi kita set sini ya, auto incrementnya 1, maka ya auto incrementnya 1 gitu. Terus nah ini adalah login, ini kan tipenya tadi timestamp ya. Kalau timestamp itu ya dari tahun, misalkan 2022, terus tanggalnya ini misal bulan ke-10, tanggalnya 14. Nah kemudian hournya misalkan ini jam 10 ya, jam 10, detik ke 10, menit ke 10, kemudian detik ke 59 misal, enter, kemudian kita save. Nggak kelihatan. Nah gini, nah ini ada yang nol, ada yang apa itu namanya, berisi gitu.
Nah, nol ini juga bukan string kosong ya teman-teman, jadi perlu diingat, jadi nol itu ya nggak ada value-nya maksudnya. Terus oke, kita belajar tentang integrity. Kita belajar tentang integrity dulu. Jadi mungkin kita bikin tabel lagi apa ya, nilai gitu kan, nilai auto increment-nya sama, masih satu, dan di sini ada kolom ID yang pokoknya bikin unsigned ya, auto increment juga true, itu nggak mencet. Oke, terus nilai itu ada, oh ya, unsigned integer juga, ID mahasiswa ID misalkan juga not null. Terus oke, terus new column apa ya, semester gitu misal. Kalau semester kan kecil ya, itu kita bikinnya integer aja, sign integer, sign integer unsigned. Nah ini not null juga. Terus kita bikin kolom nilai IP misalkan, itu ya kita kasih double aja lah. Terus kita bikin not null. Ini yang belum tadi apa ya, boolean itu karena di sini nggak ada boolean. Ada kita sekarang ada, tahu aku nggak ada ya, nggak tahu kalau sekarang. Kita coba aja, aku nggak ada ya, kita coba aja kalau misal pakai boolean misalkan selesai gitu, sudah selesai, apakah semester ini sudah lewat, kita bikin not null, tiba-tiba boolean. Jangan lupa ya, tetap ini kita constraint, jangan lupa prime key itu wajib hukumnya, karena kalau nggak pakai prime key itu bisa bermasalah lah nanti manajemen datanya gitu. Nah terus ya kita akan belajar tentang ini ya, seperti itu kita belajar tentang reference integrity mana. Nah ini kita pertama buat dulu prime key nya, kita bikin prime key nya ya mahasiswa ID aja sih. Terus kok prime key delete, bukan prime key ya, maksudnya foreign key, mohon maaf, ini mahasiswa tapi dia tuh foreign key, nggak bisa sih. Prime key nya tetap sih, oke dulu kita ulang ya, nilai itu prime key nya itu ID. Terus oh iya, di foreign key, mohon maaf, kita create foreign key. Jadi ini ya, ada on delete, ada cascade, restrict sama no action, ini sama sebenarnya. Terus set null sama set default, karena kita nggak punya, misalkan kita bikin defaultnya dulu ya, kan constraint kolom sih lebih tepatnya, ini defaultnya kita bikin apa yang isinya, kan defaultnya itu ya kalau kita ngisi 0 gitu, belum keisi. Terus ini juga defaultnya itu 1 misalkan. Dari referensinya kita mau referensikan ke mahasiswa, ke ID, dari kolom ID, dan referensinya ke ID, tapi ini dari ID-nya mahasiswa ID, mereferensikan
So ID mereferensikan ID dari mahasiswa gitu. Dari mana sini? So ID mereka ini benar ID yang mahasiswa atau nilai ya? Semoga benar ya. Kita oke kan? On delete-nya misalkan kita pertama bikin no action dulu. Foreign key sudah, constraint sudah, kolom kita belajar default. Oke, kita save. Oke, saving. Oke, sudah selesai. Terus kita sekarang view data. Kita insert aja ya. Misalkan mahasiswa ID-nya langsung ke isi default ya. Misalkan ini 2. Nah ini teman-teman. Tadi kan kita masukin tipe datanya boolean ya. Tapi si MySQL ini bacanya ini tetap tiny integer. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat, jadi tetap 0 atau 1, bukan true atau false gitu. Misalkan semester 1 ya udah selesai gitu ya. Terus IP-nya misalkan ini Tony tadi ya. IP-nya misalkan berapa ya? 3,6 gitu ya. Kita save. Nah, terus kita coba insert lagi. Tapi ID-nya itu enggak ada. Ini yang add row. Nah, kita bikin mahasiswa ID 3 kan enggak ada tadi di mahasiswa. Mahasiswa kan cuma ada ID 1 sama 2. Tapi setelah insert ID-nya itu 3, maka semesternya sama-sama 1, misalkan IPK juga sama-sama 3,6, sama-sama sudah selesai gitu. Maka yang terjadi apa? Nah, error. Karena tidak constraint-nya itu tidak terpenuhi, alias karena ini mereferensikan mahasiswa, ID 3 itu enggak ada. Kita ganti ya, di sini ID-nya itu 2, misalkan semesternya itu 2 gitu. Kita save. Nah, bisa. Ini kita insert lagi. Misalkan ya mahasiswa 1 lah sekali-kali gitu. Semesternya 2, 3,7 gitu. Itu juga sama-sama sudah selesai. Kita save. Nah, terus kita belajar. Nah, tadi kan no action ya. Ketika ini kan mahasiswa yang nomor 2 dan 1 ini kan sudah terreferensikan di nilai. Kalau misalkan teman-teman lihat di diagram. Nge-lag ya, maaf. Nah, ini kan kelihatan ya. Jadi nilai itu ini mahasiswa, ini tuh mahasiswa ID itu merujuk ke sini. Nah, ini enaknya di Beaver. Jadi teman-teman nggak perlu gambar apa ya diagram, IR diagram ya, tinggal generate aja selesai. Kita lanjut aja. Di sini kita hapus yang dihapus mahasiswanya, kita coba Tony kita hapus, save. Nah, maka error gitu. Error karena ya ini no action. Nah, sebenarnya tadi kan ada pilihan restrict juga ya. Terus sebenarnya sama aja sih, no action sama restrict. Ya cuman karena kita kan pakai di Beaver. Di Beaver itu karena supportnya banyak database gitu ya. Ada yang juga punya integritinya itu restriction gitu. Maka sebenarnya ya sama aja. Sekarang ini nggak kita save, kita kembalikan nilai ke properties. Terus di sini mana tadi foreign key. Nah, ini on update-nya kita ganti restrict. Oh ya, secara otomatis no action itu diterjemahkan restrict ya ternyata. Ya gitu. Kita misalkan kita belajar tentang set null, tapi set null itu nanti bakalan error sih. Karena nggak nullable ya. Nah, kita cobanya tadi. Kita persiskan. Nah, iya ini akan error. Karena kita tadi ini oke dulu. Nah, kita kan tadi kan set ini ya ID sini, ID mahasiswa ID ini kan nggak null label, maka ketika kita set on delete nya set null itu ya nggak bakal mau. Maka kalau teman-teman mau nyoba yang ini, maka yang foreign key nya itu harus null. Jadi yang bisa kita coba default gitu, misalkan on update juga set default. Misalkan ya ini ku
tadi kan defaultnya 1 ya. Nah, ketika ini kok ganti semester 3 dulu aja. Nah, ini ketika ini gua hapus, Tony si Tony gua hapus, ini kan ID-nya 2 ya, kepake ya, kehapus, maka apakah error? Wah, ternyata bisa. Tapi kenapa? Nah, di sini kita refresh. Nah, ini nggak ada datanya nih. Bentar. Ini tadi sudah ku save belum ya? Yang di properties ini tadi belum di save. Astaga, malah rankingnya kehapus ya teman-teman ya. Jadi agak keliru sih. Ya ada salah ya, tadi lupa belum nge-save, jadi sekarang datanya refresh. Ini datanya ini agak error ini. Nah, aku benerin dulu. Nah, kalau misalkan datanya error kayak gini ya, misalnya mahasiswa ID-nya nih di sini nggak ada, ketika teman-teman tambahkan foreign key baru harusnya error. Itu misalkan create new foreign dari mahasiswa ID ke ID nilai mahasiswa ID ke mahasiswa.id, kita bikinnya misalkan restrict gitu ya, atau no action juga sama aja sih. Oke, terus kita save. Nah, ini error. Kenapa? Karena ya karena sudah berisi dan tadi kita tahu ya ada data yang error gitu. Dan di sini kita edit dulu, kita edit cell. Mohon maaf, keliru lagi. Add row. Ini kita bikin ID 2 gitu ya. Kita kembalikan si Tony 20 laki-laki 2019. Kita save. Nah, ketika ini kita save persis. Nah, ini foreign key-nya bisa balik. Kak, lihat. Ini cara ngecek gampangnya sih nih, di Beaver tuh ada kan panah-panah biru kayak gini. Nah, kalau klik tahu, oh datanya merujuk ke sini ternyata. Lagi. Terus apa lagi ya? Ya aku mau nyoba yang set default value belum. Oh iya, set default itu ketika properties ini on delete-nya set default, on update-nya set default. Kita save. Set default benar. Oke, configuring. Oh, tadi belum selesai configuring ya, langsung ke ubah. Oke, ini aku refresh ya, udah bener. Aku refresh dulu. Oke, aman, datanya seperti ini ya. Kita coba nih, kita hapus misalkan kedua. Tadi kan kita defaultnya kan 1. Nah, ketika nomor 2 ini kita hapus, apa ini? Kanan delete or update a parent row. Constraint fail. Kita cancel dulu aja. Kita cek dulu di constraint sudah benar ya, defaultnya 1 sebenarnya. Kopinya mul apa ini? Constraint prime key benar, prime key. Terus integrity-nya apa tadi? Constraint prime key benar. Nah, ini on delete-nya set default ya, benar. Data di sini harusnya benar sih. Ketika ini di delete, sebentar. Ini seharusnya aman ya. Harusnya berganti ke 1. Bentar, aku cari dulu errornya. Nah, ini enaknya kalau praktikum
Jadi kalau error itu sebenarnya nggak masalah ya, yang penting kita tahu aja oh kenapa error gitu. Aku cuma mau ngecek satu hal, jadi apakah ini sudah itu ya, nilai tadi itu sudah set default, benar sih set default. Delete foreign key with constraint. Set default constraint error when deleting foreign key MySQL. Atau kemungkinan karena InnoDB yang nggak boleh nih. Jadi kayaknya kita tahu ya kenapa, karena InnoDB itu nggak bolehin kalau misalkan on delete itu set default ketika dia itu berupa foreign key gitu. Kemudian itu sih yang kita tahu sekarang, kita cancel aja. Nah tapi kalau dulu aku praktikum itu pakainya my SSMS masih itu nggak? Oh, udah aku hapus. Jadi dulu kalau aku pakainya Microsoft apa ini sih, SQL Server. Nah ini kalau pakainya SQL Server itu membolehkan, jadi kalau misalkan di, ya contohnya kayak tadi itu, maka ketika ini di delete maka otomatis ini harusnya ID-nya jadi ID satu semua gitu. Itu oke ya, ini sudah semua harusnya. Ya udah, tadi kita udah belajar select. Oh, update belum ya? Sudah select, create juga udah. Kita belajar select. Ya, select sebenarnya kayak gini pun udah select sih bentuknya sih. Tinggal kita filter aja, misalkan semester harus lebih besar dari satu. Ntar ya maka cuman tampilnya semester 2 sama semester 3 gitu. Contohnya select buat filter. Terus update. Ya update mungkin udah tahu ya. Jadi misalkan di sini result, kita klik aja result Aji. Terupdate, tinggal ini kita update filenya, terus kita klik save. Nah gitu, ini udah, juga sudah prime key foreign key sudah. Oh ya, kita tadi kan belajar tentang unique key ya, jadi tadi belum kita praktekkan. Nah ketika unique, ketika ini kita ganti 19073 sama dengan yang lain, ketika kita save maka nah ini akan error karena duplicate entry, duplicate di unique key. Unique key itu tidak bisa duplicate gitu, maka ketika kita bikin duplicate error seperti tadi. Kemudian oke, cek constraint umur lebih besar dari 18 tahun. Oh ya, ini belum belum ya, aku kasih belum ya, ini misalnya umurku 10 tahun bisa nggak?
Oh bisa. Mahasiswa cek is violate. Nah ini tadi kan kita cek ya di sini di constraint. Nah ini kita cek umur harus lebih besar dari 16. Ketika kita kasih itu umurnya 10, maka muncul error seperti tadi ya. Mahasiswa cek is violate. Tapi misalkan kita kan lebih dari 16 ya, berarti kita kasih 17 aja gitu, maka kita save. Oh bisa. Nah sebenarnya seperti itu. Terus environment ya udah tahu ya, ini database. Di database ini ada tabel, index, prosedur dan lain-lain. Ini kita belajarnya nanti. Yang jelas kita tahu tabelnya dulu. Terus di tiap tabel itu ada, ya ini ada kolom-kolomnya. Terus di tiap kolom, di tiap tabel juga ada row. Misal ini kolom ID, kolom kode dan lain sebagainya. Ini ada row 1, row 2 gitu. Terus ya data tab sudah sih harusnya. Ya mungkin itu sih cukup kan. Sebenarnya mau praktek ini juga, tapi karena kita kan sambil apa ya, sambil mengulangi materi minggu lalu, jadi kayaknya terlalu lama nanti videonya. Cuman aku kasih aja contoh ya. Misalkan aku punya database perpustakaan seperti ini. Ini ER-nya. ER-nya. Nah, aku mau bikin. Ini caranya gimana? Nah, jadi kalau misalkan kita mau bikin, itu kita tempatkan yang nggak ada foreign key-nya, itu kita bikin terlebih dahulu. Misalkan ini ada anggota. Oh, anggota ini nggak ada foreign key-nya. Maka kita bikin pertama. Baru, nah ini contohnya pengembalian. Pengembalian ini kok, oh ada ID buku, ada ID anggota, ada ID petugas. Petugas ini kan bentuknya kan foreign key ya, kita bikin terakhir yang ada foreign key-nya. Terus jadi kita bikin dulu, contohnya nih. Nah ini juga ada ID buku nih di rak, maka kita bikin tabel rak ini setelah tabel buku sudah selesai dibikin. Jadi kita bikin anggota, buku, sama nah ini petugas juga nggak ada foreign key-nya, ini bisa kita awalkan gitu. Baru yang pengembalian, peminjaman, sama rak ini baru kita bikin. Ada contohnya juga sih sebenarnya. Ini di insertnya ya anggota dulu. Atau juga teman-teman bisa sebenarnya bikin semacam tabelnya dulu. Tabelnya bikinnya misalkan urutannya ya nggak urut gitu, misalkan tabel pengembalian dulu baru tabel anggota. Itu bisa saja nanti ketika apa itu namanya, ketika selesai dibikin semua baru ditambahkan foreign key-nya, ngedit lagi satu-satu gitu. Itu juga bisa sebenarnya kalau misalkan bikinnya itu nggak urut. Tapi nanti ya konsekuensinya apa ya, 2 kali kerja lah gitu. Ada contohnya misalkan ini ya, bikin sebenarnya tugas misalkan ada ini, jadi bikinnya tadi yang nggak ada foreign key-nya, ini kan nggak ada foreign key semua. Nah baru contohnya buku. Buku ini juga masih belum ada itunya ya, belum ada foreign key-nya nih. Wah ini buku-buku bagus ini ya. Seven Habits of Highly Effective People, Laskar Pelangi, Thinking Fast and Slow, The Hunger Games, Bumi Manusia, Kelengkapan Tarikh, Narkolil. Terus nah ini rak ini ada ID bukunya. Ketika ini tuh nge-reference ke ini, misalkan ID buku 1, dia di rak umum strip 001 misalkan. Terus ini ada Laskar Pelangi di rak novel 001. Ini kelengkapan tarikh di umum 004 gitu. Misalkan di raknya itu rak umum tapi lokasinya di umum strip 004 gitu. Terus juga baru tabel yang terakhir peminjaman, karena di sini kan ada ID buku, ID anggota, ID petugas pinjam, sama ID petugas kembali. Nah juga teman-teman jangan lupa kalau tanggal kembali itu kita set no label ya, karena ya kan nggak mungkin ketika pinjam langsung ada data kembalinya gitu, ada tanggal kembalinya kapan. Terus juga ada ini ya, misalkan
petugas kembali ini juga kita set null label. Jadi ketika ini di set null label kan juga nggak mungkin kan kita tahu oh besok petugasnya bakalan sama ketika kita mengembalikan. Kita set null label jadi kita edit besoknya gitu. Mungkin itu. Ini sama nanti ada tugas di sini. Nah ini akan ku share sih sebenarnya. Ya kalian bikin aja database company. Oh ini tanggalnya belum diedit ya. Sebenarnya soal lama sih. Oke, ini juga ada data-datanya. Kalian tentuin sendiri aja kira-kira. Oh ini yang cocok pakai tipe data apa. Terus oh ini bikinnya mulai dari mana. Mungkin bisa bisa dibuat belajar sama teman-teman gitu. Dan kalau di sini itu nggak pakai ID, ini pakainya SSN sebagai ID. Jadi ya ini buat belajar juga kalau misalkan foreign gitu nggak harus angka gitu. Foreign key, mohon maaf, prime key itu nggak harus angka yang urut. Bisa juga kayak name itu sebenarnya bisa dibikin prime key yang nggak auto increment gitu. Kalau di sini contohnya SSN, ya, contohnya aja biar teman-teman tahu. Sama di sini kan ada yang di underscore underscore ini itu maksudnya anu ya prime key ya. Nah ini ada foreign key, contoh foreign key di number sama di location ini jadi foreign key yang jadi prime key yang composite gitu. Dan p number, nah ini juga composite itu. Ini akan ku share nanti. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan ya bisa chat aja sama di grup juga bisa gitu ya. Sekian, terima kasih. Bila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.